Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Arya Rizkylah dengan NIM 2023-31075. Pada kali ini, saya akan melakukan inovasi sosialisasi publik terhadap penipuan online dan doxing di media sosial Indonesia. Nah, pada judul kali ini adalah data Anda sedang diincar. Oke, kenapa data Anda sedang diincar? Nah, kita mulai dengan latar belakangnya dulu. Ancaman cyber tumbuh seiring transformasi digital. Penipuan online dan doxing menjadi dua bentuk kejahatan cyber yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Indonesia sepanjang 2024 dan sampai tahun 2025. Lalu, terdapat sebanyak 79% penetrasi internet nasional. Sumbernya itu dari APGEI dari tahun 2024. Lalu sebanyak 18 triliun kerugian ekonomi akibat kejahatan cyber. Nah, lalu juga terdapat 1.902 aduan kekerasan digital atau doxing. Nah, kekhawatiran publik terhadap penipuan online itu melonjak dari 10,3% di tahun 2023 menjadi 32,5% di tahun 2024, yang menjadikan kejahatan cyber paling meresahkan. Lalu kita masuk ke fokus kekajiannya, rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana pola dan modus opera di penipuan online serta doxing berkembang di media sosial Indonesia. Lalu, siapa kelompok yang paling rentan dan bagaimana dampak finansial, psikologis, serta sosial yang mereka alami? Lalu bagaimana respons dan efektivitas institusi terkait dan menangani dan mencegah kasus tersebut? Lalu, apa rekomendasi mitigasi yang dapat diterapkan individu, khususnya mahasiswa, untuk mengurangi resiko tersebut? Nah, ada pula tujuan penelitian ini untuk memetakan pola atau modus kejahatan cyber di media sosial, menganalisis dampak terhadap korban, mengevaluasi respons kebijakan dan penegakan hukum, dan merumuskan rekomendasi praktis bagi masyarakat. Nah, untuk pendekatannya itu, metode penelitian dan strategi sosialisasinya itu ada 4. Nah, yang pertama, studi literatur, ada 3 plus jurnal Sinta sebagai dasar teori dan pembanding. Lalu kedua, analisis konten, dokumentasi dan coding 10 kasus dari akun media sosial resmi dari tahun 2024 sampai tahun 2026. Lalu yang ketiga, perumusan temuan, ada identifikasi pola, dampak, dan rekomendasi mitigasi. Lalu yang keempat, merupakan inovasi sosialisasi, poster dan video presentasi sebagai media edukasi ke publik. Lalu untuk temuan penelitiannya, modus penipuan online di media sosial itu ada banyak ya sebenarnya. Yang pertama ada impersonation editasi resmi, akun palsu mengatasnamakan lembaga kepolisian atau layanan pengaduan korban penipuan. Lalu ada temuan berupa tautan dan berkas phishing, penyebaran tautan atau aplikasi berkedok informasi resmi yang sebenarnya berisi malware. Seperti yang kebanyakan terjadi itu ada undangan pernikahan, yang mana itu sebenarnya itu aplikasi yang jika di-download itu merupakan aplikasi yang berisi malware yang bisa menyerang smartphone pengguna atau device pengguna. Lalu ada eksploitasi kepercayaan institusi. Logo dan nama lengkap yang digunakan itu cukup meyakinkan korban agar mengikuti instruksi pelaku. Jadi banyak banget yang memakai logo atau nama lembaga yang sama persis untuk meyakinkan korban agar mengikuti instruksi pelaku tersebut. Apalagi ini kebanyakan dialami oleh para lansia yang tidak tahu ya. Lalu penyasaran massal dan acak. Menyasar siapa saja tanpa target spesifik dan memanfaatkan viralitas media sosial. Jadi dia itu tidak memandang mau muda, mau tua, jadi tetap menyasar siapa saja. Menyerang siapa saja yang tertipu dan terphishing ya. Lalu untuk modus doxing terhadap kritik publiknya itu, yang pertama targetnya itu terarah dan personal, menyasar ke jurnalis, aktivis, dan peneliti yang menyuarakan kritik terhadap isu politik. Lalu ada 2 tahap penyebarannya. Yang pertama pengumpulan data dari jejak digital politik, lalu disebar ke via Instagram atau Twitter, X, atau WhatsApp yang berantai. Lalu motif pembungkaman atau silencing, bertujuan mengintimidasi dan menekan psikologis korban, bukan sekedar iseng. Lalu ada efek jerahnya juga pada kebebasan berpendapat. Individu lain juga menjadi enggan menyuarakan kritik akibat ancaman keselamatan tersebut.
Lalu berikut merupakan indikator kunci kejahatan cyber di Indonesia dari tahun 2023 sampai 2024. Nah, dari sini terdapat 26,7 juta aktivis phishing terdeteksi sepanjang 2024. Ini diambil datanya dari Kominfo atau BSSN. Lalu terdapat jumlah 2,6 triliun rupiah kerugian penipuan digital periode dari Januari. Nah, ini kita bisa lihat ya penetrasinya itu, kenaikan kasusnya. Oke. Lalu analisis dampak kejahatan cyber terhadap korban dan masyarakat, ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatifnya itu, yang pertama kerugian finansial, ini sudah pasti, hingga ratusan juta rupiah per kasus. Lalu tekanan psikologis, nah ini menyebabkan kecemasan, ketakutan, dan stres berat kepada korban yang mengalaminya. Lalu ancaman terhadap keselamatan fisik korban juga. Lalu mengalami efek bungkam atau chilling effect pada kebebasan berpendapat pada korban. Lalu dampak positifnya itu juga banyak, meningkatkan literasi digital pada masyarakat. Lalu institusi seperti Polri menjadi makin aktif dan mengedukasi dan mengklarifikasi ke publiknya. Lalu penguatan payung hukum, yaitu UU PDP dan revisi UU ITE. Lalu kanal pelaporan juga semakin dikenal masyarakat. Oke, lalu ada 4 langkah lindungi diri dari kejahatan cyber. Nah, keempat langkah tersebut ada yang pertama. Nah, verifikasi dulu sebelum mengklik. Nah, cek dulu keaslian sumber dan tautan melalui kanal resmi sebelum merespons. Jadi sebelum kita mengklik atau melakukan sesuatu yang disurigai, itu kita cek dulu ke kanal resminya sebelum kita merespons. Lalu yang kedua, batasi diri dari publik. Atur privasi akun agar alamat, telepon, nick tak mudah diakses. Gitu. Jadi jangan mudah untuk menyebarkan informasi pribadi penting kalian. Lalu ada aktifkan dua factor authorization. Nah, autentikasi dua langkah atau autentikasi dua faktor pada akun-akun penting. Jadi medsos-medsos seperti sekarang itu, seperti WA atau Instagram, itu tuh sudah memiliki autentikasi dua langkah. Jadi untuk verifikasi bahwa jika akun kalian itu suatu saat nanti diretas atau jadi dia akan meminta autentikasi dua langkah kepada kalian gitu. Jadi tidak mudah untuk diakses atau di-hacking. Lalu yang keempat, jangan sebar data orang ke orang lain. Nah, hindari juga menyebarkan data kalian yang penting, data pribadi kalian yang penting ke pihak lain tanpa izin kalian atau tanpa sepengetahuan kalian. Itu akan menyebabkan kerugian buat kalian sendiri. Nah, jika kalian sudah terlanjur jadi korban, kalian bisa melaporkan ini ke polisicyber.id atau aduankonten.id ya. Nah, berikut merupakan poster sosialisasi saya kepada masyarakat. Ini sudah terdapat foto saya ya. Nah, ini sudah terdapat juga kasus nyata dan dampaknya. Lalu langkah-langkah untuk melindungi diri. Baik, untuk kesimpulan dari rekomendasi lanjutannya, penipuan online dan doxing sama-sama memanfaatkan kepercayaan publik dan kecepatan penyebaran informasi digital. Namun berbeda motif. Motifnya itu untuk keuntungan finansial versus intimidasi dan pembungkaman. Mitigasi memerlukan kolaborasi 3 arah, individu, regulasi, dan platform media sosial. Nah, untuk individu atau mahasiswa seperti saya, verifikasi sumber, batasi data pribadi, dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Lalu untuk institusi atau pemerintah, bisa mempercepat regulasi, turunan, sinergi lintas lembaga. Nah, untuk kampus, integrasikan literasi digital untuk lalu jika terdapat korban itu bisa melaporkan ke kanal pelaporan internal. Baik, segitu saja. Sekian, terima kasih. Ada slogan dari saya yang terakhir, mari lebih waspada, bijak berbagi, dan saling melindungi data pribadi di ruang digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.